Selamat siang teman-teman semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih sudah meluangkan waktunya di sharing session hari ini. Jadi, topik yang akan dibahas pada sesi ini, adalah bagaimana cara kita bersikap ya, bersikap untuk menenangkan hati seseorang ketika kita berkomunikasi. Sehingga apa yang ingin kita sampaikan, ya dapat terdeliver ke lawan bicara kita dengan baik. Jadi tema hari ini adalah how to win friends and influence people. Gue coba mulai sharing screen ya. Oke, selamat siang rekan-rekan semua. Thank you udah luangin waktunya di hari ini, di sharing session siang ini. Jadi topik yang akan kita bahas ini terkait bagaimana cara kita bersikap untuk memenangkan hati seseorang. Kata kuncinya adalah memenangkan hati seseorang ketika berkomunikasi. Jadi sehingga message yang kita sampaikan itu terdeliver dengan baik. Tema hari ini adalah tentang how to win friends and influence people. Jadi ini diambil dari beberapa sumber yang terinspirasi dari bukunya Dale Carnegie dengan judul yang sama, yaitu How to Win Friends and Influence People. Nah, gue lanjut ke slide pertama, yaitu di komunikasi yang efektif. Di komunikasi yang efektif ini mungkin gue langsung ke intinya aja kali Mas ya. Untuk di part penjelasan apa itu komunikasi dan sebagainya gue skip dulu aja. Jadi yang teman-teman harus tahu adalah bagaimana caranya kita bisa meningkatkan komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena skill orang itu beda-beda. Ada yang bisa menyampaikan komunikasi dengan efektif, ada juga yang sebaliknya. Nah, dengan kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan efektif, maka ada banyak manfaat yang bisa kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, baik di kehidupan keluarga, di pertemanan, atau mungkin bahkan di dunia kerja. Nah, apa aja manfaatnya? Ada banyak. Kita jadi mudah beradaptasi, kita juga lebih mudah dalam bergaul. Ketika kita berbicara juga kita bisa menghindari untuk menyinggung orang lain. Bahkan dengan komunikasi yang baik kita bisa mempengaruhi seseorang. Nah, ini menarik. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan komunikasi yang efektif? Nah, di sesi hari ini akan dibagi jadi 4 part. Yang pertama adalah ini fundamental teknik in handling people. Jadi dalam fundamental teknik ini dibagi jadi 3. Yang pertama adalah hadapilah orang lain dengan baik. Nah, hadapi orang lain dengan baik ini dengan cara tidak mengkritik, pun ketika kita mengkritik, kritiklah dengan kritik membangun, bukan yang menjatuhkan, menyalahkan, atau bahkan menyudutkan, atau bahkan sampai menjelek-jelekannya. Kenapa? Karena ketika orang disalahkan, orang ini akan cenderung untuk defense, sehingga apa yang kita sampaikan biasanya tidak akan diterima dengan baik oleh mereka. Nah, penyampaian tidak tepat pun ini hanya membuat orang itu tidak mau mengakui apa yang diperbuat itu salah, bahkan dia cenderung untuk membenarkan. Tapi kalau misalkan kita menyampaikan dengan komunikasi yang baik, maka orang itu cenderung untuk bisa menerimanya. Bahkan kalau misalkan kita bisa memberikan solusi juga terkait masalah-masalah yang dia lakuin atau terkait kesalahan dia ada di mana, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, tentu orang tersebut akan lebih senang. Nah, yang berikutnya adalah berikan penghargaan yang jujur dan tulus. Nah, penghargaan yang jujur dan tulus ini pertanyaannya adalah siapa sih yang nggak suka dihargain? Pasti semua orang itu suka dihargain. Dan gue yakin dengan dihargai, setiap orang pasti akan merasa senang dan dia menganggap orang lain tuh melihat kita tuh sebagai sosok yang penting gitu. Dan inilah yang membuat kita akan menjadi seseorang yang akan lebih berusaha untuk memberikan yang terbaik. Yang ketiga, kita pahami sudut pandang orang lain. Nah, ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, sebaiknya coba deh kita tempatin diri kita sebagai orang tersebut. Jadi sudut pandangnya kita ubah, kacamatanya bukan lagi dari sisi kita yang memberikan, tetapi juga dari sisi orang tersebut. Kemudian kita pikirin sebenarnya perintah ini atau yang kita minta tolong ini sebenarnya bermanfaat nggak sih buat orang tersebut? Kenapa? Karena
kalau ternyata itu tidak memberikan manfaat apapun atau bahkan justru malah merugikan, jelas orang lain itu akan demotivate, dia tidak akan melakukannya dengan baik kayak gitu. Nah, tiga hal tersebut adalah fundamental teknik in handling people. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah cara agar orang lain menyukaimu. Nah, ini menarik ya, terkait bagaimana kita agar orang lain itu suka terhadap kita. Nah, yang pertama, tertarik tentang mereka. Nah, kita tunjukin nih bahwa kita tertarik dan antusias tentang apa yang mereka bicarakan. Nah, ini biasanya tercermin dari cara kita, bagaimana kita mendengarkannya, bagaimana kita memberikan respon terhadap ceritanya, bahkan ketika kita memberikan pertanyaan terhadap ceritanya tersebut. Jadi ini menunjukkan bahwa oh iya, lawan bicara kita itu tertarik loh gitu. Nah, ketika kita sedang cerita ke seseorang, seandainya orang tersebut tidak mendengarkan kita, atau ya kita tahu dia dengerin tapi setengah hati lah, nggak ngerespon, atau ya bahkan tidak ada timbal balik lah dari cerita kita. Nah, pertanyaannya siapa sih yang nyaman? Apakah lu akan cerita lagi ke orang tersebut? Tentunya kita akan cari lawan bicara kita yang antusias ketika kita ceritakan kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah senyum. Nah, ini senyum ini kenapa jadi hal penting? Karena senyum ini membawa pesan positif. Senyum ini adalah hal simple, mudah dilakukan, tapi dampaknya besar. Dampak besar terhadap penilaian seseorang terhadap kita. Nah, sayangnya ini banyak orang yang istilahnya mengabaikan atau melupakannya lah. Dengan senyum ini seseorang bisa merasa disukai. Nah, bisa diartikan kalau misalkan kita senyum, kita nunjukin bahwa keberadaan lawan bicara kita atau orang lain yang kita berikan senyum ini menunjukkan bahwa oh, kita bahagia lo ada dia lo, kita senang ada dia di situ. Kemudian ya kita juga senang berjumpa dengan mereka dan sebagainya. Dan ini bisa membuat mereka jauh lebih nyaman, dan pada akhirnya ya menyukai kita pun akan dikenal sebagai orang yang ramah, seperti itu. Nah, yang ketiga, mengingat dan menyebutkan namanya. Nah, ini juga sebenarnya hal simpel, namun sering diabaikan seseorang. Bisa jadi memang diabaikan karena belum mengetahui pentingnya ketika kita berbicara itu menyebutkan nama dari lawan bicara kita, atau bisa jadi memang kadang kita suka lupa kayak gitu. Cuman seharusnya itu nggak jadi blocker karena kita bisa bertanya kepada mereka atau lawan bicara kita terkait namanya seperti itu dengan cara yang tidak menyinggung. Nah, dengan menyebut nama saat kita berbicara, ini akan membuat lawan bicara kita itu merasakan bahwa dirinya itu penting dan ngerasa dihargain. Oh, orang lain ini nyebutin nama gue loh, kok dia tahu gue gitu nama gue. Apalagi ke orang-orang yang mungkin baru kenal gitu. Misalkan kalian beradaptasi nih di lingkungan yang baru, kayak baru pindah rumah lah gitu. Mau nggak mau kan kita akan berinteraksi ya, ketemu orang baru, tetangga atau security atau siapapun lah yang ada di lingkungan. Nah, ketika kita berbicara terus kita sebutin namanya, itu orang itu akan ngerespon dengan baik, dan bahkan timbul niatan mereka juga jadi mengingat nama kita atau mengenal kita lebih jauh. Nah, ini waktu awal gue pindah pun gue ngerasain hal ini ya, jauh lebih cepat akrabnya ketimbang ya kita cuma sekedar pak kayak gitu. Kemudian poin yang keempat adalah jadilah pendengar yang baik. Nah, dengan begitu, dengan kita menjadi pendengar yang baik, orang akan semakin bersemangat dan merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Lalu yang kelima, bicarakan topik yang menarik bagi orang lain. Nah, kenapa topik bagi orang lain yang menarik? Karena ketika kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita, ketika topik itu memang topik yang menarik bagi orang tersebut, biasanya orang tersebut akan lebih menguasai terhadap topik tersebut. Jadi orang tersebut akan merasa lebih hebat dan lebih pintar gitu. Nah, ini relate juga sama yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan memposisikan diri kita juga nih. Oh, oke, topik ini adalah topik tentang apa yang mereka tertarik gitu. Bukan hanya tentang kita, tapi tentang lawan bicara kita gitu. Nah, sehingga
antusias itu pun jadi akan muncul lagi gitu, akan terlihat. Jadi orang jadi lebih senang berbicara dengan kita, kurang lebih kayak gitu. Nah, poin selanjutnya yang terakhir adalah buat orang lain merasa penting. Nah, bagaimana caranya? Ini banyak ya caranya ya. Salah satunya kita bisa cari cara dengan coba deh cari kelebihan seseorang itu apa. Kemudian kita bicarakan, kita utarakan kelebihannya, terus kita berikan pujian dan sebagainya. Tentunya dengan cara yang tulus dan baik ya. Nah, ini orang ini jadi ngerasa, oh kok dia tahu tentang ini gitu, oh oke, dia notice gitu. Jadi seseorang itu akan merasa lebih dihargain, dianggap penting oleh lawan bicaranya gitu. Jadi ya balik lagi, orang tersebut akan merasa lebih nyaman ngobrol sama kita. Nah, sayangnya yang terjadi kebanyakan seseorang tuh fokusnya sama kekurangan yang dicari, bukan kelebihan. Biasanya kelebihan ya udahlah ya diabaikan gitu, tapi kalau kekurangan langsung tuh dibahas. Nah, ini yang sebaiknya kita mulai ubah lah sudut pandang kita gitu. Kita coba cari atau kita lihat dari sudut pandang kelebihan orang ini apa sih gitu. Kemudian itu tadi 6 cara agar orang lain menyukaimu. Lalu pembahasan selanjutnya adalah bagaimana caranya memenangkan orang dengan cara berpikir Anda. Nah, apa sih maksudnya? Jadi intinya gini sih. Bagaimana caranya kita dapat membuat orang berpikir hal yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Nah, jadi kita pengen nih supaya kita satu suara sama lawan bicara kita. Nah, yang pertama adalah hindari perdebatan. Karena sudah hal dasar ya, di mana ketika kita berdebat, tentunya kita akan saling defense. Kita pertahankan masing-masing argumen, ujung-ujungnya ya nggak kelar-kelar. Pun selesai, sebenarnya ya pada akhirnya kenapa kita harus menghindari perdebatan, karena perdebatan itu tidak akan memenangkan siapapun. Nah, kenapa tidak memenangkan siapapun? Nah, artinya apa? Karena ketika kita kalah, jelas ya, mereka jadi nggak tahu cara berpikir kita tuh apa. Jadi apa yang kita sampaikan ke mereka ya ditolak sama mereka. Mereka jadi nggak tahu maksudnya apa. Nah, cuman ketika kita menang pun oke, mereka pada akhirnya ya karena kita menang, mereka mau nggak mau setuju gitu. Teman pada akhirnya adalah kita nggak bisa nih memenangkan hati mereka. Sesuai sama tadi di pembukaan awal, bagaimana cara kita memenangkan hati seseorang supaya orang lain itu senang dengan kita, kurang lebih kayak gitu. Poin keduanya adalah hargai pendapat orang lain. Nah, di poin hargai pendapat orang lain ini, kita harus menghargai apapun pendapat yang disampaikan orang lain. Jangan mencela tentunya ya, apalagi sampai bilang enggak itu salah. Nah, itu jangan sampai. Terus kalau emang dia salah gimana? Ya kalau disalah jangan langsung to the point kamu salah gitu. Kenapa enggak dengan cara yang lebih baik gitu? Bagaimana caranya? Ketika seseorang mengutarakan pendapatnya dan kita rasa salah, ya udah sampaikan dengan baik. Misalnya dengan ajukan pertanyaan yang tepat. Nih. Pertanyaan seperti apa? Misal kalau seseorang sedang mengutarakan pendapat A, kemudian ya A itu anggap aja untuk mencapai sesuatu ya. Lalu ya udah kita tanya aja, oke, pendapat A itu hasilnya ini ya. Coba deh kalau kita pakai cara B, hasilnya gimana ya? Kayak gitu. Kita buka dengan pertanyaan itu. Kemudian ya buka dengan pertanyaan selanjutnya. Apakah hasilnya akan lebih baik atau seperti apa dan seterusnya. Nah, dengan begitu orang biasanya akan mulai berpikir kembali. Sebenarnya apa yang dia utarakan tuh sudah benar apa belum ya? Atau sudah tepat atau belum? Nah, ini justru satu cara yang menurut gue ini cerdik ya, alih-alih kita to the point nyalahin dia, tapi kita bikin dia supaya lebih berpikir, supaya istilahnya dia menyadari kesalahan sendiri, tidak dipojokkan, tidak disalahkan, dan justru lebih termotivasi kalau misalkan salah, oke diperbaikin kayak gitu. Lalu kalau kecepatan kabarin ya. Ini gue lanjut ke poin selanjutnya. Poin 3 terkait akui dan perbaiki kesalahan. Terkait akui dan perbaiki kesalahan. Jadi jika kita sadar bahwa kita yang salah, kalau tadi kan kita ngelihat orang lain salah nih, bagaimana cara kita menyikapinya.
kalau ini kita nih yang salah nih. Nah, ini alangkah lebih baiknya bahwa kalau kita langsung segera akui dan perbaiki. Karena gue yakin orang akan coba maklumi. Kenapa? Karena tiap orang ini nggak mungkin ya luput dari kesalahan. Sebenarnya yang penting adalah menyikapinya. Bagaimana cara kita bisa menyadari kesalahan kita, mengakui dan bahkan memperbaikinya. Karena ini sebenarnya yang akan diperhatikan oleh lawan bicara kita atau orang sekitar kita. Dan ini akan membuat kita jauh lebih dihargai daripada kita sosok ngerasa benar, padahal sebenarnya kita tahu itu salah kayak gitu. Selanjutnya adalah beri masukan yang baik. Nah, ketika kita ingin memberikan masukan, ini mulai dengan sesuatu, kalau bisa dalam mulai dengan sesuatu yang mereka pernah lakukan dengan baik gitu. Jadi nggak langsung kasih masukan, tapi berilah coba pujian dulu gitu. Sesuatu yang balik ini misalkan bisa dilakukan dengan cara memberikan pujian. Nah, ini ibarat kalau kita makan sandwich ya, itu kan ada roti, ada isinya macam-macam lah, ada sayur, ada keju, dan sebagainya, kemudian ada roti lagi. Nah, ini juga sama nih, kenapa nggak kita lakukan puji dulu dia terkait apa yang sudah dilakukan, baru berikan saran. Lalu kalau bisa tutup lagi dengan pujian. Nah, biasanya orang kalau misalkan dipuji dulu, kemudian baru dikasih saran, ini orang akan lebih menerima masukannya gitu. Tapi kalau misalkan langsung dikritik, biasanya orang akan defense, berusaha untuk defense tuh. Kok gue disalahin kayak gitu, salah gue apa, kenapa kayak gini, penyampaian dan sebagainya, banyak lah. Selanjutnya yang kelima ya, biarkan orang lain menyelesaikan yang ia bicarakan. Nah, ini ya sebenarnya hal simple yang banyak orang lain lakukan juga ketika orang sedang berbicara langsung dipotong. Padahal ketika kita ingin memenangkan hati seseorang, atau kita ingin membuat orang berpikir sesuai apa yang kita pikirin, biarkan dulu dia menyelesaikan apa yang dibicarakan. Kenapa? Karena kalau orang lagi berbicara, kemudian dipotong tengah-tengah, kemudian disampaikan pendapat yang berbeda, maka orang lain itu akan merasa kok main potong aja, oke pendapat beda, pada akhirnya berdebat. Nah, berdebat, balik lagi ke poin yang awal, sebenarnya sebaiknya kita hindari perdebatan, kurang lebih kayak gitu. Karena orang tersebut pasti akan berdebat karena pendapatnya aja belum selesai diutarakan, tapi langsung dipotong dengan pendapat yang berbeda, kurang lebih kayak gitu. Nah, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Ini kurang lebih ada 10 poin, jadi kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, poin 6. Buat orang lain merasakan kontribusi dari idenya. Nah, gimana nih caranya nih supaya orang ngerasa berkontribusi? Ya udah, ajak aja diskusi. Kenapa? Karena kalau kita diskusi, artinya kan kita pasti nanya pendapat mereka, kita nanya pendapat si A, si B, dan seterusnya, sehingga pada akhirnya akan mencapai suatu kesepakatan. Nah, karena hasil kesepakatan ini adalah hasil diskusi bersama, biasanya seseorang ini akan menjadi lebih menerima hasilnya dan lebih komit, karena udah keputusan bersama, seperti itu. Poin selanjutnya adalah empati dari sudut pandang orang lain. Ada baiknya kita memposisikan diri kita dari sudut pandang orang lain, karena kalau kita memposisikan diri kita di sudut pandang orang lain atau dari kacamata orang lain, kita bisa saja nih, misalkan ada suatu hal yang harus diputuskan, kita punya solusi, si A punya solusi, coba kita pikir dari sudut pandang dia. Ketika kita lihat sebenarnya solusi apa sih kalau misalkan gua berpikir dari sudut pandangnya dia gitu, yang tepat. Nah, bisa jadi kita akan menemukan nih solusi yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan, jangan sama sebenarnya kayak gitu. Nah, poin selanjutnya adalah bersimpati dengan keinginan orang lain. Dengan mengetahui keinginan orang lain, tentunya ketika kita memberikan keputusan dan kita melihat sudut pandang dari keinginan orang lain, maka biasanya keputusan tersebut ketika dihasilkan ini akan membuat orang lain itu lebih menerima, kemudian ya balik lagi akan menimbulkan suatu komitmen dan motivasi untuk menjalankan keputusan tersebut. Lalu yang ke-9, dapat menceritakan ide Anda
dengan cara yang luar biasa. Nah, inilah sebenarnya pentingnya komunikasi skill nih. Karena dengan menceritakan ide yang luar biasa, ya dengan bumbu-bumbu dikasih dramatisir. Nah, sebenarnya ide yang sebenarnya kecil, biasa aja, itu bisa jadi wah dibungkusnya. Nah, ini cerita ide dengan cara luar biasa ini bisa merubah sudut pandang seseorang ya terhadap ide yang kita sampaikan. Tapi sebaliknya, kalau nih ternyata idenya sebenarnya udah bagus banget, tapi ternyata kita ketika menyampaikan ini tidak bisa menceritakan dengan baik. Jadi bisa jadi ide itu ya udah terlihat biasa aja atau bahkan ngebuat orang nggak tertarik. Nah, ini sebenarnya perlu ya latihan nggak sebentar nih. Memang skill untuk berbicara atau bercerita ini bukan hal yang mudah, tapi bisa dilatih dengan cara ya udah latihan bercerita aja coba. Nah, gue rasa salah satunya ini ya sharing session ini gue yakin salah satu objektif dari Mas Hatta ini adalah ngelatih kita untuk bercerita dari apa yang udah kita pelajarin. Dari topik yang mau kita bahas, kita diminta bercerita. Nah, ini salah satu untuk meningkatkan komunikasi skill. Thanks dulu dong buat Mas Hatta dong, sama buat teman-teman juga nih yang udah ngedukung acara ini. Thank you. Nah, bagaimana cara kita ngelatihnya? Banyak cara. Kayak misalkan kalau ya orang buat kayak contoh, gue udah berkeluarga, udah punya anak, ya gue bisa latih dengan gue sharing ke istri gue atau cerita ke anak gitu. Ceritain suatu cerita ke anak dan sebagainya. Kalau belum punya anak gimana? Kalau lu belum punya anak tapi udah punya pasangan, ya udah sharing session aja, sharing ke pasangan lu kayak gimana, kayak gitu. Nah, pertanyaannya kan yang jomblo gimana nih? Ya udah, doain aja semoga dapat jodohnya, amin. Sama ini ya bisa sharing itu bisa ke siapa aja lah. Sharing bisa ke teman, bisa ke siapapun lah. Jadi nggak usah khawatir. Semakin sering kita bercerita, komunikasi skill kita tuh akan meningkat. Intinya itu. Lalu poin ke-10 nih, tantang orang lain agar berkompetisi. Nah, kenapa berkompetisi? Karena biasanya kalau kita tantang seseorang dengan kompetisi, biasanya orang ini akan lebih kompetitif. Nah, biasanya rasa kompetitif ini akan lebih mendorong kita atau memotivasi kita lah. Dan ya seringkali ya sesuatu hal yang mungkin dalam kondisi normal nggak bisa di-achieve, dengan kita dikasih challenge itu dan kita termotivasi, itu bisa malah jadi bisa achieve gitu. Oke. Sorry, di tempat gue hujan nih, kalau berisik kabarin ya. Kedengeran nggak suara gue? Aman. Dengar. Masih denger ya? Oke, gue lanjut ya kalau gitu ya. Nah, ini part terakhir. Jadi di part terakhir ini tentang jadi ajakan kita untuk menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana caranya kita? Jadi pemimpin yang baik ini intinya adalah bagaimana caranya kita dapat mengubah seseorang nih, tapi dengan cara yang tidak menyinggung hal tersebut. Nah, apa aja poin-poinnya? Yang pertama, berikan pujian dan apresiasi yang jujur. Jadi sebelum memberikan masukan, pastikan memulai sesuatu dengan hal yang positif. Salah satunya itu adalah pujian. Karena siapa sih yang nggak suka dikasih pujian atau diapresiasi? Kita sampaikan apresiasi dari apa yang sudah dia lakukan. Dengan kita puji, biasanya orang akan cenderung lebih terbuka terhadap misalkan kita mau memberikan masukan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang tepat saat mereka melakukan kesalahan. Jadi ini inline juga ya sama poin yang sebelumnya dibahas. Intinya adalah alih-alih kita menyalahkan, lebih baik kita buatlah seseorang itu menyadari kesalahannya itu sendiri dengan cara ya tadi memberikan pertanyaan yang tepat. Biarkan mereka berpikir dan menyadari kesalahannya lah dengan pertanyaan yang kita kasih, kita pancing mereka gitu. Kemudian yang ketiga, ceritakan kesalahan yang pernah Anda lakukan agar mereka lebih terbuka. Nah,
Biasanya kalau kita ceritain tentang kesalahan yang pernah kita lakukan, ini akan membuat lawan bicara kita ini akan punya potensi untuk mengambil pelajaran ya dari pengalaman kita sebelumnya. Dan ketika menghadapi case yang sama, ini orang akan cenderung lebih terbuka. Jadi ketika kita memberikan saran, itu akan lebih diterima gitu, karena udah ada contoh. Oh iya, waktu itu si A ngelakuin ini, tapi ternyata hasilnya nggak sesuai gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Lalu poin keempat adalah ajukan pertanyaan dibandingkan perintah. Nah, dengan pertanyaan orang jadi ngerasa kayak punya pilihan gitu loh. Kayak gua ada pilihan, kemudian gua akan berpikir ini benar nggak ya, atau jangan-jangan yang ditanya ini jadi yang benar gitu. Jadi lebih punya opsi dan berpikir dulu gitu. Jadi punya chance untuk berpikir lebih lanjut, kemudian menentukan sebenarnya yang terbaik itu yang seperti apa. Nah, daripada kita berikan perintah. Kalau kita kasih perintah, ini kan sifatnya satu arah ya. Kayak jangan lakuin itu, ngelakuin aja yang ini. Itu kan kayak cuma satu arah. Pada akhirnya ketika ngelakuin, ini hanya membuat seseorang itu hanya kayak sebagai robot dalam tanda kutip. Jadi alangkah lebih baiknya kita bantu juga. Nah, ini juga bisa ngebantu seseorang ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dia berpikir. Jadi membuat orang tersebut bisa lebih berkembang lagi gitu. Selanjutnya, poinnya adalah tidak menegur atau memberi masukan di depan umum. Nah, ini maksudnya apa? Di depan umum. Jadi ada beberapa tipe orang yang ketika menegur atau menegur suatu, misalkan nggak setuju dan sebagainya, atau dia ada kesalahan kemudian ditegur, itu dilakukan di depan umum. Padahal seharusnya ya udah kita biarin aja sih orang itu untuk dia nyelamatin mukanya sendiri, nggak perlu kita salah-salahin dia di depan umum. Karena ketika orang lain melakukan kesalahan, kan kita bisa negur atau memberikan masukan dengan cara yang baik gitu. Jangan di depan umum, jangan pada akhirnya kayak terkesan kita mojokin orang itu. Banyak caranya, kita bisa kayak japri, atau misalkan setelah dia langsung kita coba hubungi dan sebagainya dengan cara yang lebih baik lah. Nah, kenapa? Karena pada dasarnya ketika seseorang diserahkan di depan umum, itu biasanya akan timbul rasa malu. Nah, biasanya kalau orang udah malu, banyak tuh perasaan-perasaan yang akan muncul lagi tuh setelah malu itu. Banyak kemudian sebenarnya ini yang parahnya adalah bisa membuat demotivate seseorang sehingga menjadi lebih tidak produktif. Jadi lebih baik ketika memang seseorang itu punya kesalahan, tegurlah dengan cara yang lebih baik gitu, dan tidak memojokkan. Lalu poin nomor 6 adalah biasakan memberikan pujian terhadap perkembangan sekecil apapun. Nah, kalau kita memberikan pujian balik ya, seperti yang sebelumnya seperti bahas, jadi setiap orang itu suka dipuji. Dengan pujian itu juga bisa meningkatkan motivasi seseorang. Nah, kalau motivasi seseorang itu sudah meningkat, biasanya produktivitas itu bisa meningkat juga. Nah, atau misalkan kita memberikan reputasi yang baik lah ke seseorang gitu. Kita puji, kita kasih reputasi baik ke seseorang. Banyak orang lihat juga oh iya si Ani bagus ya karena ini gitu. Kita apresiasi. Biasanya orang akan cenderung untuk mempertahankan reputasinya. Jadi akan menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak diperluin. Pun ada kesalahan, biasanya akan lebih mudah untuk diperbaiki. Karena seseorang yang sudah dikasih reputasi baik biasanya akan cenderung untuk mempertahankan. Gitu. Poin selanjutnya ya, berikan pujian agar mudah memperbaiki kesalahan. Nah, lagi-lagi pujian ya, karena memang orang suka dipuji. Sebuah pujian ini ya selain bisa membuat seseorang, juga bisa membuat orang itu menjadi percaya diri ya, lebih pede. Jadi kalau kita lebih pede, kita menjadi orang yang lebih mudah lah kalau misalkan ada kesalahan kita perbaikin kayak gitu. Lalu di poin ke-8, poin terakhir di presentasi kali ini adalah berikan reputasi
apresiasi dan reward yang baik. Nah, karena biasanya kalau kita kasih reward apapun lah bentuknya, atau sekedar apresiasi, atau yang tadi tuh poin yang sama terkait yang tadi contoh sempat gue bahas terkait memberikan reputasi. Nah, ini akan membuat orang jauh lebih bahagia gitu. Bahagia, termotivasi, lebih produktif. Kenapa? Karena hasil kerja kerasnya itu dihargai. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya adalah ini salah satu buku yang jadi yang tadi sempat kita bahas terkait How to Win Friends and Influence People. Jadi beberapa artikel yang gue baca ini terinspirasi dari buku ini. Nah, sekian presentasi dari gue. Thank you udah ngeluangin waktunya. Monggo kalau misalkan ada yang mau didiskusikan. Gue mau nambahin dikit aja ya. Jadi salah satu hal yang kenapa tadi itu dari Rizal ngasih pujian gitu. Oh ya, thank you buat Rizal, good job, keren banget presentasinya. Terima kasih, Pak. Salah satu hal yang kenapa tadi itu Rizal ngomongin kita ngasih pujian ya, karena orang Indonesia somehow itu gak enakan kalau ngasih pujian, tapi kalau ngasih kritik gampang. Jadi for example kalau misalnya kita ke rumah orang gitu, gue misalnya bandingin kalau waktu di Belanda gitu, setiap orang masuk, wah rumah lu bagus ya, oh gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia diem gitu, nggak tahu kenapa, mungkin karena ya nggak enak kan, bukan menjadi kebiasaan untuk muji gitu. Atau misalnya kalau ketemu orang gitu loh, orang Indonesia itu kebiasaan orang luar, orang Belanda itu wah udah lama nggak ketemu, kamu kok kelihatan looks good atau looks fresh kayak gitulah. Tapi di kita itu kok lo gendutan kayak gitulah. Entah kenapa lebih suka untuk ngeritik daripada ngasih muji. That's why salah satu hal adalah gimana kita bisa ngasih pujian lah. Jadi nggak pelit puji bukan pelit pujian, tapi kita pelit terhadap kritik gitu sih lah. Itu sih tambahan gue. Mungkin gue pertanyaan juga ke Rizal. Tadi kan lu menyampaikan kritik, kalau bisa kan jangan. Kalau misalnya nih cara terbaik apa kalau misalnya orang ini keterlaluan nih, harus diomongin nih, apa yang harus kita lakuin? Oke, Mas, poin dari mengkritik yang tadi dibahas memang benar ya. Kita inilah hindari mengkritik ya, Mas ya. Cuman bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Tapi sebuah kritik itu kan sebenarnya ada dua tipe ya, Mas ya. Ada kritik yang memang kita sampaikan to the point, yang yang mungkin bisa berdampak terkait orang ini tersinggung, bahkan bisa demotivate dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya juga ada yang bentuknya sebenarnya kita ingin membangun seseorang itu kan. Jadi kita pengen dia tuh lebih baik lagi. Nah, lebih ke caranya sih, Mas. Jadi jangan kritik dia langsung di depan umum, karena itu bisa menimbulkan rasa malunya dia. Jadi lebih ke pendekatan personal sih biasanya sih, Mas. Mungkin bisa dengan cara ngobrol bareng berdua gitu, entah kalau misalkan kondisi pandemi coba di call, kemudian kalau misalkan namanya orang keterlaluan mungkin ditanyain dulu sih, Mas, sebenarnya kenapa sih dia ngelakuin ini gitu. Misalkan dia ngelakuin suatu kesalahan, kenapa sih dia ngelakuin kesalahan ini, tahu nggak sih sebenarnya dampaknya apa kayak gitu. Kemudian coba dikasih pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke suatu kritiknya itu sendiri sih, Mas. Kenapa enggak kalau misalkan pakai yang cara yang lain gimana, hasilnya lebih baik enggak, dan sebagainya. Kurang lebih kayak gitu sih, Mas. Intinya seseorang kan sebenarnya tidak mau nih kalau disalahkan, apalagi di depan umum kayak gitu. Gimana, Mas, suara gue clear kah? Dan jawabannya cukup kah? Atau ada mau di ini lagi, Mas? Udah, thank you ya. Tadi itu katanya jangan kritik di depan umum sih, salah satunya. Jadi as a team kita harus saling ngelindungin. Kita kalau misalnya kritik, mendingan kita secara personal aja. Maksudnya ngobrol ngobrol empat mata gitu sih. Iya. Karena gue sendiri sih, Mas, tambahan nih, Mas ya. Gue sendiri sebenarnya lebih senang dikritik selama caranya juga tepat gitu. Karena gue yakin orang yang mengkritik gue pasti sebenarnya pengen gue lebih baik kan. Ketimbang sebenarnya acuh atau enggak ya yang tadi, bahkan ekstrimnya adalah langsung disalahin di depan umum kayak gitu sih. Ya.
Atau dari teman-teman punya pendapat yang lain? Expert yang lain nih. Atau dari Mas Hatta gimana Mas? Ada tips and triknya juga nggak Mas? Udah tadi udah. Mantap. Udah. Mungkin dari Panji lah, Ji yang barusan datang. Gimana Ji? Menurut lu Ji? Ngasih kritik Ji. Kasih pujian aja daripada kritik. Enggak, kalau dari gua sih ini udah clear banget ya terkait dengan ilmu-ilmunya gitu yang tadi di-sharing sama Mas Rizal. Cuman ya yang quite challenging-nya nanti sih di implementasinya sih. Gitu. Iya, betul tuh Om. Karena hal-hal sepele kadang ini ya suka kita abaikan tuh. Contoh yang tadi kasih senyum aja, ngobrol nyebut nama, itu kan sering kita lupain tuh. Yang kayak gitu-gitu, padahal itu punya impact yang sangat besar ternyata setelah gua baca-baca. Benar sih. Kayak nama tuh gue juga kadang-kadang suka lupa gitu kan. Makanya dengan cara kita meeting online gini tuh sangat membantu sih. Jadi tahu kapan yang ngomong siapa, namanya Ahmad Rizal Mauludin gitu. Oh iya, gue jadi tahu gitu. Kalau misalnya tatap muka gitu kan kayak suka lupa juga gitu kan, karena mungkin baru kenal juga kan. Oke. Thank you. Bas. Biasanya lo memberikan pencerahan lagi ke kita. Bagus. Iya. Apanya yang bagus menurut lo? Nah, lagi pencerahan Mas. Apa yang menurut lo pencerahan buat lo? Yang lo baru ternyata gini gitu. Kalau misalnya gue kan tadi tuh gue yang bener-bener titik poin itu adalah saat gue sadar bahwa ternyata orang Indonesia itu nggak enak hati kalau muji, malah kalau misalnya ngeritik itu gampang gitu. Itu sih yang salah satu hal yang coba gue switch sih. Gue ini sih mungkin debating tuh nggak akan bawa kita kemana-mana sih gitu, nggak ada pemenang dari debating sih gitu. Itu beneran sih gitu, dan itu sesuatu yang harus gue improve sih, karena gue kan tipikalnya kan suka ngedebat ya, jadi kayak itu bener tuh yang di Bang tadi. Tapi kalau lu nge-challenge nggak masalah sih Bas, menurut gue ya. Jangan lu kurangin ya kalau saya ke kita ya. Oh iya tenang. Ntar malah kita kangen kalau lu nggak nge-challenge kita. Oh gitu. Iya lah. Siap. Oke. Kalau Kor? Ya, Korik? Mungkin lebih ke nanya aja. Kan tadi maksudnya dari Mas Rizal kan udah ngasih gimana cara berkomunikasi yang baik. Kita harus senyum, tahu namanya, mungkin bisa lebih baik lagi tahu mungkin topik kesukaan dia apa, kayak gitu. Gimana caranya berkomunikasinya tetap baik tapi enggak jadi kesannya so akrab, karena kan beberapa poin termasuk aku itu enggak terlalu suka sama orang yang kelihatannya SKSD gitu loh, sok kenal sok dekat. Itu gimana? Oke, thank you Bu Kori buat pertanyaannya. Jadi kalau ini kan sebenarnya ini ya dasar atau ilmu bagaimana cara kita memenangkan hati seseorang ketika kita berkomunikasi supaya nggak menyinggung dan sebagainya gitu. Nah, ini dibalikin ke diri kita masing-masing nih Bu Kori. Jadi kayak sebenarnya ketika kita berbicara dengan si A atau si B, kita pengen membuat si A dan si B itu nyaman apa enggak sih ya? Kalau menurut gua mulai dari diri kita sendiri sih. Jadi abaikanlah kalau misalkan kayak soal akap dan sebagainya, karena gua rasa seseorang ya ketika kita apresiasi atau seseorang ketika kita anggap dia kita posisikan dia tuh orang yang memang penting atau kita hargai mereka, itu gue yakin mereka akan lebih welcome sih. Kalau menurut gue seperti itu sih Bu Kori. Kalau dari teman-teman mungkin kalau ada yang mau menambahkan atau gimana Bu Kori, cukup menjawabnya? Cukup Mas. Gue mungkin dikit nambahin. Jadi ini kalau gue lihat ya, observasi gue itu orang so akrab, dia tuh akrab kayak ke kita tapi kayak nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi gue beda kalau misalnya kita so akrab tapi kita
lo kenal lo gitu kalau misalnya dan dengan quote unquote dengan pujian, oh lo Cory ya yang megang project ini ya, lo bakal seneng kan gitu. Oh lo Cory yang megang yang project ini ya, gue sering denger nama lo tuh. Nah ini salah satu tips gue itu adalah misalnya ketemu sama siapa gitu, siapapun itu, oh lo mas ini ya, oh orang ini sering ngomongin lo kayak gitu. Udah tuh biasanya mereka ngasih simpati ke kita gitu. Gitu. Ya lah, ini mungkin terakhir nih, Dam, ini bapak kita nih, gimana Dam menurut lo, Dam? Gue baru join. Ya udah, lu gas dulu. Gue pertanyaan aja deh ke Rizal. Kenapa Ya, Om Adam? Lu Suaramu kapan pelan jadi? banget di gua. Halo. Ya. Halo Ya. Om Adam. Jadi sesi webinar motivasinya ini kapan lagi gitu? Kayaknya udah bisa nyamain Andri Wongso nih. Wah, ini salah satu bentuk pujian nih berarti nih Om Adam nih. Langsung diimplement. Thank you loh Om Adam loh. Ini jadi memotivasi saya nih. Ya, gue ngerasa Mas Hatta ini ngasih panggung loh ke kita loh untuk ngasih room kita buat bisa ningkatin komunikasi skill. Jadi gue rasa ya setiap orang ini sih harus ngerasain supaya tahu nih ketika komunikasi sebenarnya cara kita berkomunikasi itu udah baik apa belum gitu. Dan gue rasa ya siapapun pasti ngerasa pasti tetap perlu ditingkatin kan, perlu tingkatin skillnya lah gitu. Seandainya ada kesempatan lagi dari misalkan dari teman-teman kayak gitu, oh kita udah bagian semua, terus kita lakuin lagi, ya itu ini sih dengan senang hati sih Om Adam. Karena kayaknya agenda kayak gini kalau dirutinin bagus ya Mas Hatta sama teman-teman. Nah ini tadi salah satu dia muji gua, udah langsung diterapkan. Oke. Gitu. Tapi the thing is ya muji tapi again harus tulus. Orang itu kadang gini. Orang itu ada ya seperti kita semua tahu bahwa kita harus hati-hati. Kadang kalau kita berlebihan itu orang itu dapat feel-nya, oh orang ini tuh fake gitu lah. Biasanya kalau fake itu jadi biasanya fake itu, gua nggak bilang lo ya Zal ya. Oh iya aman lah. Nggak ada. Jadi setiap orang itu pasti punya feel-nya lah. Wah, orang ini fake. Biasanya fake itu ada dua kemungkinan lo bisa ngetahui orang itu fake. Satu itu reputasinya dia. Jadi lo harus hati-hati ini. Kemudian yang kedua, ya itu tadi SKSD. Tapi terlalu berlebihan itu bakalan kerasa dulu. Oh orang ini, gua harus hati-hati nih sama orang ini. Kayak gitu. Ya, again tadi poinnya adalah ngasih yang tulus lah gitu. Ngasih pujian yang tulus. Oke. Sip. Thank you Mas Hatta ini informasi tambahannya. Genuine gitu ya. Genuine itu nggak susah, cuma ya again tadi itu yang perlu latihan adalah kita sering banget itu kalau misalnya ngelihat yang kurang, kita lebih gampang ngeritik daripada ngasih pujian ya. Kalau kita step ke belakang ya. Lu lihat aja keseharian kita gitu. For example, misalnya istri kita masakin kita. Kita sering kalau misalnya istri masakin kita, kalau nggak enak baru komentar. Tapi kalau enak kita diem aja. Bener nggak? Gitu. Ya dari lu Gas, silakan Gas. Ya, gue mau nanya. Thank you Jala, presentasinya keren banget nih. Slide-nya inspired lah. Keren. Nah, pertanyaan gue adalah, kan kalau gue cek ini dari slide ini, rumus ya, ini ya mungkin bisa salah benar juga. Rumusnya telah dirancang sama Dale Carnegie ini, yang mungkin udah di riset bertahun-tahun dan tetap jadi pedoman banyak orang ya. Itu kan kalau gue lihat nih cara orang lain menyukaimu, sifatnya kayak aktif ya, kayak kita mesti senyum, kita mesti nyebut namanya, terus tadi ya memuji dan semacamnya. Itu kan hal-hal yang sifatnya kita mesti aktif lah ya, aktif. Gue ngebayangnya kalau misalnya tadi sifat-sifat tadi itu dipersonifikasi menjadi sebuah orang, itu orangnya yang kayak Jim Carrey gitu, let's say ya, orangnya yang smile, humble kayak gitu. Nah,
gue pengen nanya gimana nih terkait dengan pertama orang-orang yang memang pada basicnya dia introvert. Kedua, ini nyambung ya. Kedua, kan kita juga sering lihat kan, atau paling gampang kita lihat di film lah ya, atau mengaca ke guru-guru kita pas SD gitu kan. Kan lo sering lihat kayak misalnya ada guru yang killer gitu ya, guru killer, let's say guru matematik lah gitu. Dia nggak banyak ngomong, dia galak, killer, tapi ketika kita selesai ngajar atau bahkan ketika kita lulus, kita langsung inget, oh ini gurunya paling berjasa bagi gua gitu misalnya. Jadi ada efek influence dari situ gitu. Tapi secara behavior dia si guru itu, dia nggak ngelakuin apa yang Dale Carnegie sarankan gitu. Beda mungkin ada guru juga yang sehari-hari dia humble, ngelawak, tapi ketika kita lulus ya udah just it aja gitu, nggak ada kenangan yang spesial gitu. Termasuk juga mungkin ada sosok-sosok leader ya gue nggak tahu, gue tadi googling lagi belum ketemu sih. Ada sosok-sosok leader mungkin yang dia bisa menginfluence banyak orang tanpa melakukan hal-hal ini gitu, atau mungkin dia orangnya pendiam gitu ya, nggak banyak ngomong, tapi sekali ngomong langsung semua orang ikut gitu misalnya. Nah makanya lebih ke arah men-challenge rumusan si Dale Carnegie ini gitu, gimana tuh yang si orang-orang tersebut tuh jalan juga gitu loh, influence people-nya itu aja. Ya, oke. Gas Luar biasa nih Lugas nih. Lo langsung kasih antitesis langsung anjir. Oke. Ini jadi topik selanjutnya atau gimana Mas Hatta nih? Kayaknya jadi kuliah ya lo. Ini ya, ini kayaknya bisa jadi satu pembahasan tersendiri nih terkait metode-metode lain di luar dari yang ini ya. Tapi again Om Lugas, nih menarik banget ya pertanyaannya. Jadi ketika kita ngelihat ini kan rumusan ya ditemukan oleh seseorang nih, si yang tadi dirimu udah info, wah ini udah riset udah lama lah, dan ini juga umurnya juga udah lama juga dan ternyata masih jadi pedoman gitu. Again, ini adalah kan dasar-dasar yang jadi yang diharapkan bisa jadi pedoman orang-orang gitu. Apakah ini baku? Tentu tidak. Kalau dari gue personal ngeliatnya ini tidak baku. Tidak harus lu ngikutin semuanya satu-satu, tiap poin itu lu lakuin, nggak harus seperti itu. Pasti disesuaikan sama kondisinya juga gitu. Nah balik lagi ketika dirimu bertanya terkait oh ini berkesan, oh ini nggak berkesan. Nah, kata berkesan di sini kan perlu kita gali lebih lanjut lagi nih, Om Lugas. Kira-kira sebenarnya kesan yang timbul ini kesan positif atau negatif sih? Ketika kita ngomongin kesan terkait oh ini ngasih gue ilmu gitu. Apakah itu yang jadi objektifnya? Karena di sini kan sebenarnya bagaimana kita membuat orang tuh senang terhadap kita ketika kita berkomunikasi. Bahkan ketika kita ingin punya pendapat gitu, ya jangan sampai orang lain ini ketika kita menukar pendapat tersinggung dan sebagainya, bahkan bisa membuat mereka jadi sesuai sama apa yang kita pikirkan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang bisa dibilang kalau dari menurut gue pribadi nggak baku, nggak harus diikutin semuanya, harus bisa dikondisikan. Kayak contoh ya, sesimpel lu nyebut nama nih, apakah ini berlaku ke semuanya? Contoh nih, lu tiba-tiba ke orang tua lu, biasanya ngomong Ma, Pa, tiba-tiba Bu X, Bu Y gitu, Bu Ana, Bu Ani, kan agak aneh ya tiba-tiba gitu. Termasuk ketika kita menerapin ini juga kan ada level juga tadi Mas Hatta bilang tuh, jangan sampai terkesan lebay terus kelihatan fake kayak gitu sih. Om Lugas menjawab nggak, atau dari teman-teman ada yang mau nambahin? Mantap Zal. Tapi lo tadi poin lo yang apa? Menurut gua poin lo yang objektifnya apa itu masuk sih. Siap Mas. Oke. Gimana Om Lugas? Ya masuk Jal. Masuk Pak Eko. Oke. Ima gimana Mak? Lagi meeting lain kan? Oke. Ya Ima. Kalau dari aku sih sebenarnya dengan topik yang dibawa Mas Rizal hari ini tuh kayak ngingetin kita tuh ke sesuatu yang simple tapi tuh punya arti gitu lah.
Kayak contohnya yang tadi udah disebutin teman-teman juga. Cuman aku mau nanya sih gitu. Ini kan kadang kita sering ngobrol juga nih sama apalagi sama orang-orang di kala WFH kayak gini kan. Kadang kita ngomong sama orang itu. Tadi kan ada poin gimana caranya kita bisa ngasih semangat orang lain ataupun ngasih topik yang menarik ke orang lain gitu. Misalkan kita lagi ngobrol sesuatu tapi orang yang kita ajak ngobrol itu tuh nggak ngerti apa yang kita maksudnya nggak terlalu tertarik atau nggak ngerti apa yang jadi value atau hal yang pengen kita obrolin sebenarnya. Gimana sih caranya supaya orang yang tadinya nggak tertarik tuh jadi tertarik buat tetap mau ngedengerin sharing kita atau topik kita yang lagi dibahas kayak gitu sih. Biasanya kan pendekatan satu orang ke orang lain itu kan beda-beda gitu Mas. Ada nggak sih cara yang efektif gitu biar untuk apa ya, untuk menangani hal itu? Oke, mantap sekali nih pertanyaan-pertanyaan hari ini. Mak, kalau Mas Hatta, gue izin jawab duluan ya Mas Hatta ya. Silakan. Gue yakin lu pasti mau nambahin nanti. Jadi Mak, ketika ya benar ya, setiap orang itu mungkin sifatnya beda-beda. Jadi ketika kita terapin A, belum tentu efektif di B gitu, karena tadi sifat orang beda-beda. Nah, alangkah lebih baik ya Mak, ketika ketika kita ingin seseorang itu tertarik dengan kita atau senang dari kita yang mulai duluan Mak. Jadi jadilah, misalkan ini dalam case cerita ya Mak ya, misalkan kita mau cerita tapi orang itu belum tentu tertarik, nggak mau dengerin gitu. Terus gue harus ngapain? Padahal gue mau cerita ke dia gitu, tapi dia nggak tertarik sama cerita gue dan yang nggak acuh dan sebagainya. Tempatkan dirimu, kalau menurut gue tempatkan dirimu duluan di posisinya dia gitu. Jadi jadilah pendengar yang baik untuk dia. Ketika dia cerita dan sebagainya ya, lu posisikan dirinya di posisi ya lu jadi pendengar yang baik. Kemudian hargai apa yang dia ceritakan. Kemudian kasih respon antusias dan sebagainya. Nah itu gue yakin kalau misalkan kita sudah menempatkan diri kita, karena kan sebenarnya yang tadi Om Lugas bilang ya, rumusan si Dale Carnegie ini kan sebenarnya lebih ke arah posisi kita nih yang aktif, agar orang lain tuh nyaman sama kita. Nah harapannya dengan kita melakukan itu, kita mulai duluan. Kita membuat orang lain nyaman, orang lain itu akan memberikan sesuatu hal yang sama ke kita. Harapannya seperti itu, Mak.